Di tidur itu gue mimpi ada perempuan yang minta anak gue. Perempuan itu juga suruh gue nunggu. Gak taunya selama gue nunggu dia ngambil raga gue karena pengen ngerasain hamil katanya. Pas gue mau ke toilet, gue lihat ada mata nyala di jendela, macam mata kucing kena senter. Ladies and gentlemen. Oke guys, kembali lagi di channel Sopir Tembak. Jangan lupa guys, Sopir Tembakannya 2 masih bersama gue Ikrom Alkowiyu. Dan di sini adalah video lanjutan part 4 tentang di ujung lorong rumah sakit Jakarta guys. Nah, untuk part 1, part 2, part 3, kalau kalian belum nonton silahkan kalian nonton di video-video gue sebelumnya. Dan langsung saja kita menuju ke videonya. Mbak, hati-hati ya. Mbaknya ini lagi diincer dan diliatin banyak jin karena mbaknya wangi, udah gitu lagi hamil muda lagi. Wih manggut, makasih banyak ya pak, maaf saya merepotkan. Saking baiknya si bapak, gue antar sampai depan gedung A. Tapi tahu nggak yang ajaib apaan? Pas gue bilang makasih, si bapak belok ke arah taman. Pas gue nengok, beliau hilang kayak asap. Pas belok, hilang gitu bapak-bapaknya kayak asap. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue refleks masuk ke toko donat buat beli es coklat, nenangin diri. Terus satpam minta antar ke atas. Setelah sebelumnya gue cerita ke petugas apa yang baru gue alami. Ya pokoknya dia ke tempat donat, dia beli es krim buat menenangkan diri dan dia minta tolong satpam untuk dianterin. Dan dia cerita itu apa yang dia alami. Setelah rangkaian itu semua sisa gangguannya cuma suara yang gue anggap remeh lah, receh. Sampai akhirnya tanggal 6 Agustus 2017, ibu gue total nggak sadarkan diri. Tambah sepi rasanya karena nggak ada yang diajak ngobrol dan ribut lagi. Gue ngaji lah deket ibu gue yang udah terbaring. Pas ngaji ada suara geraman dan tiba-tiba ibu gue batuk. Gue pikir bakal sadar, taunya enggak. Tanggal 7 gue balik pulang digantiin sama sepupu karena keluarga takut gue sakit. Pas tanggal 8 Agustus jam 2.30 pagi, jam setengah 3 dini hari, bapak-bapak yang kemarin gue tahu dia bukan manusia, tapi juga nggak layak ditakuti karena dia baik ya, muncul lagi gitu. Beliau ada di depan kamar gue, ketemu pas keluar mau sholat tahajud. Beliau cuma bilang, sing sabar, sing legowo nggih, dan kemudian hilang si bapak-bapaknya. Ya, bapaknya ini di rumah gue ketemunya. Nah, bapaknya ketemunya di rumah, bukan di RS ya. Dan gue tahu apa yang bakal terjadi. Paginya jam 10 gue sampai rumah sakit dan sepupu gue bilang ibu gue yang ceria itu sembuh. Ibu gue udah nggak ada. Gue tahu hari itu bakal tiba, tapi tetap aja sedih. Sedih nggak kekira. Gue pikir setelah kepergian ibu, selesai sudah gue urusan sama rumah sakit yang di Jakarta itu, seiring dengan perginya ibu. Tapi ternyata enggak. Semakin besar kehamilan gue, ternyata gue kena preeklamsia dan harus dirawat sebulan sekali di rumah sakit. Sekali masa rawat 8 hari gitu. Sebulan sekali ya, masa rawat 8 hari, pokoknya gitulah. Mulai dari Oktober 2017 gue terdeteksi preeklamsia dan harus dirawat 8 hari lamanya semasa hamil. Masa ini masih aman karena ditemenin suami. Kalau denger suara apa-apa ada suami yang nenangin. Bulan berikutnya masuk lagi ke rumah sakit sampai 8 hari juga. Nah ini mulai riweh, gue sering kerasukan lah bahasanya di rumah. Tapi seperasaan gue, ya gue cuma tidur dan di tidur itu gue mimpi ada perempuan yang minta anak gue. Perempuan itu juga suruh gue nunggu. Gak taunya selama gue nunggu dia ngambil raga gue karena pengen ngerasain hamil katanya. Nah dia lagi tidur terus dia ngerasa kayak ada perempuan yang nungguin dan minta anaknya, dan dia pengen ngerasain hamil. Sering kejang-kejang dan lain-lain. Sulit banget lah masa kehamilan gue ini. Pas di rumah sakit suatu hari suami gue gak bisa nungguin karena dia juga sakit. Dan gue bilang gue bisa sendiri, walau ternyata nggak segampang yang gue pikir. Malamnya abis sholat isya, ada yang bersenandung di sebelah ranjang gue. Nggak paham
itu lagu apa, cuma kayak orang ngedumel tapi bermelodi gitu. Pas gue mau ke toilet, gue lihat ada mata nyala di jendela, macam mata kucing kena senter. Sengaja gue abaikan demi terjaganya pikiran gue. Kalau gue mau ke toilet kan pasti lewat ranjang sebelah gue, karena posisi ranjang gue pojok deket jendela. Dan pas gue lewat, ada cewek lagi duduk di kasur pasien. Dia nunduk gitu karena emang gordennya ketutup dan cuma kebuka dikit. Ya gue mikir, oh itu yang dari tadi nyanyi. Nggak lama suster dan beberapa orang gerubak-gerubuk masuk ke kamar gue. Gue yang abis dari toilet nanya lah, "Sus, ada apaan? Rame bener." Dan jawaban suster adalah, bantu keluarga ibu Samirah ini udah disamarkan, beberes karena ibu Samirah meninggal barusan saat bersalin. Wah, telepon suami nangis minta pulang. Tapi ya jelas nggak dikasih lah, malam buta juga minta pulang. Dokter DPJP ya, dokter penanggung jawab utama, gue juga kan nggak ada. Nah udah, si suster nangin gue karena gue agak histeris. Gue lalu ditawarin makan karena suster pada tahu makanan selalu berhasil membahagiakan gue. Akibat kejadian itu tekanan darah gue naik lagi. Percakapan gue sama suster ketika gue udah mulai tenang. Nah, "Suster, udah tenang bu? Mayan sus, jangan banyak pikiran ya bu, biar gak stres, jadi tekanan darah juga tetap stabil." "Saya gak stres sus, saya takut," kata si Rida. "Suster, kalau ibu aja yang sebentar di sini takut, apalagi saya coba bu, yang tiap hari tugas di sini." Sungguh percakapan yang tidak menenangkan sama sekali. Akhirnya besoknya gue boleh pulang. Gue pulang sendiri dong, urus administrasi sendiri karena suami kerja dan gue males suruh dia libur. Akhirnya Februari gue ngelahirin, alhamdulillah sehat dan selamat, tapi anak gue sempat dirawat di ruang SCN. Tingkat bawahnya NICU lah, karena anak gue prematur. Abis ngelahirin, gue pindah ke ruangan rawat yang gak boleh ditungguin suami. Malam pertama tidur di sana, ada ibu-ibu di sebelah ranjang gue kerasukan. Gue yang kebetulan penakut memang ngebiasain diri ngaji walaupun masih belum sempurna bacaannya, tapi selalu gue usahain. Pas gue lagi ngaji, ibu itu kerasukan dan tahu apa yang terjadi. Dia keranjang gue, berusaha ngelukain gue lah pokoknya, tapi entah kenapa malah jadi gak bisa nyentuh gue. Kayak mental itulah, pokoknya ibu-ibunya itu kayak mental gitu ya. For your information, beliau ngelahirin secara normal dan gue sesar. Dalam keadaan yang belum bisa bergerak banyak, gue cuma bisa ngeliatin. Dalam keadaan yang belum bisa bergerak banyak, gue cuma bisa selalu minta perlindungan ke Allah Ta'ala, karena jauh dari suami yang gak boleh jaga gue di rumah sakit. Saat kejadian itu anehnya gak sedikit pun gue ngerasa takut atau bahkan merinding. Dan anehnya gue selalu berusaha natap mata ibu itu, mata ibu yang kerasukan di sebelah itu. Ibu itu juga gak pernah mau natap gue. Intinya dia teriak bilang gue berisik, bikin panas dan ngancam bakal bikin gue gak tenang kalau gue ngaji lagi atau nyalain murotal. Tapi alhamdulillah kejadiannya gak lama, karena setelah itu ada pihak rumah sakit yang tanganin dan kita dipisah kamarnya. Malam kedua alat bantu pipis gue udah dilepas dan harus belajar pipis ke toilet sendiri. Disinilah mulai dari penampakan perempuan muka hancur sampai ketindihan gue rasain. Tiap jam 9 malam, paling telatnya jam 10, suami gue diusir satpam karena nggak boleh nginep nungguin. Dan gue harus bisa duduk dan jalan kalau mau lihat anak gue di ruangan rawatnya. Jadi kalau malam gue suka bangun dan belajar duduk atau belajar jalan di dalam kamar. Hari itu gue pengen ngasih ASI hasil pompa ke suster, tapi gue nggak ada yang gubris. Akhirnya gue inisiatif dong, keluar dari kamar mau ke pos suster buat ngasih ASI. Pas keluar pintu kamar, perasaan gue udah gak enak. Dan pas balik badan ke arah pos suster, udah ada perempuan mukanya rusak parah berdiri jarak 8 meteran lah dari gue. Saat itu juga gue langsung kaku di tempat. Gue diam matung sementara entah kenapa perempuan terus melayang mendekati gue. Gue bacaan surat pendek gak berhenti, gue lafalin dan sekitar 2 menit baru hilang itu setan. Dan seketika badan gue enteng lagi. Gue terusin jalan ke suster ngasih ASI. Setelah kasih ASI, gue balik lagi masuk kamar. Gue langsung tiduran dan video call sama suami. Dan abis video call gue tidur.
Pas tidur tiba-tiba gue nggak bisa nafas, bergerak pun susah. Dan saat gue buka mata, cewek yang tadi gue lihat ada di depan gue sambil julurin lidah. Jadi cewek yang tadi ngeliat, dia buka mata ada di depan dia sambil julurin lidah. Alhamdulillahnya ada ibu pasien sebelah yang denger gue ngigo katanya. Langsung beliau bangunin gue, tapi sebenarnya aslinya itu gue nggak ngigo gitu. Gue kayak ketindihan gitu mungkin. Akhirnya besok gue boleh pulang tanpa membawa anak gue, karena saat itu dia pulang belakangan karena masih ada penanganan lanjutan. Sampai sini putuslah hubungan gue dengan rumah sakit yang di Jakarta itu bersama kenangan ibu di sana. Dan hingga cerita ini ditulis, gue nggak pernah kesana lagi. Tamat. Oke, jadi ceritanya seperti itu guys ya. Di sini kita ambil hikmahnya saja ya, jangan berpikiran yang macam-macam atau seperti apa. Dan gue pribadi beserta tim minta maaf kalau misalkan memang ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya tujuan gue di sini hanya membuat sebuah konten dan gue ingin membacakan sebuah treat horor ya, gue masukkan ke YouTube. Jadi kalau kalian yang malas membaca ya bisa nonton video gue. Dan mudah-mudahan si sender ini hidupnya sehat, keluarganya bahagia, dan ibunya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya dan bisa berjalan hidup dengan normal ya untuk keluarga si Mbak Rida, dan tanpa gangguan dari makhluk-makhluk yang mengganggu. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya, mungkin panjang ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, lonceng, sekarang juga kalian harus klik tombol itu karena hanya itu yang bisa membantu gue. Oke? Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.